Oke, baik teman-teman semuanya. Ini ada-ada lagi aja si Rismon. Apa bang? Iya, Rismon bakal kuliti Jokowi di pengadilan. Apa yang mau dikuliti? Apanya yang mau dikuliti? Hah? Nggak kebalik tuh. Kamu dan kawan-kawannya akan dikuliti sama kuasa hukum Pak Jokowi. Ayo. Sudah mulai panik kan? Panik. Ayo. Gimana Rismon? Gimana Roy Suryo? Gimana Dr. Tifa? Bagaimana dengan Rizal Fadilah? Ayo. Ya, banyak-banyakinlah sekarang kumpul dengan keluarga ya. Makan bareng, jalan bareng sama keluarga. Nikmatin dulu sekarang sebelum kalian digulung ke penjara. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Ya, engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan, ya? Bakal saya kuliti, GPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri, saya kuliti. Ya? Kita model logika ini. Model logika. Model logika. Dia yang ngomong ya. Kita model logika ini. Bang Rismon, kalau model logika, nggak mungkin Pak Jokowi jadi wali kota, nggak mungkin Pak Jokowi menjadi gubernur, nggak mungkin Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode kalau ijazahnya palsu. Mode logika tuh begitu. Apa yang mau dipakai logikamu? Hah? Apa? Mau dikuliti apanya? Ya, uang kalian yang diteliti, yang dianalisa ijazahnya bukan ijazah Pak Jokowi yang asli, dan ternyata juga skripsinya pun bukan skripsinya Pak Joko Widodo. Apa yang mau dikuliti? Pakai logika. Ya, UGM sudah mengklarifikasi Pak Jokowi adalah lulusan UGM tahun 1985. Siapa lagi? Alumni UGM semuanya sudah berbicara. Teman-teman Pak Joko Widodo yang dulu kuliah dengan Pak Jokowi juga berbicara bahwasannya Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Ayo, kalau secara logika harusnya mikirnya ke situ dong ya. Kok logikamu logika alam goib? Bang Rismon, sudahlah ya. Kalian itu sebenarnya orang pinter, tapi sok kementeri. Dan malah nyuruh Pak Jokowi menyerah. Apanya yang menyerah ya? Ini bukan masalah menyerah atau tidak. Ini masalah untuk memberi pelajaran kepada kalian. Karena kalian sudah keterlaluan ya. Sudah memfitnah, mengadu domba ya, mencaci maki. Ayo, apanya yang suruh menyerah? Apanya? Orang semuanya data yang asli dan fakta dipegang Pak Joko Widodo, punya ijazah asli, punya skripsi asli, dan kuliah di UGM. Apanya yang menyerah? Kenapa harus menyerah? Takut sama kalian? Gak ada apa-apanya kalian itu. Kenapa harus menyerah? Bilang aja takut. Takut kan? Takut. Suruh Jokowi nyerah. Takut. Ya, kelihatan panik kan? Kelihatan mukamu tuh kelihatan takut. Kelihatan panik mukamu. Ya? Lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat akan. Terima kasih, Bib. Mungkin singkat merespon. Ya itu, harusnya laporan tim TPUA di Baris Krim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Bib. Ya, terima kasih atas dukungannya. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor pencemaran nama baik. Nah, kalau terbukti palsu, ya di penjara dianya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Proses pembuktian belum, tentu udah pencemaran nama baik. Nah, jadi kita minta Baris Krim kerja. Polda Metro Jaya, tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan.
melakukan pencemaran terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Oke. Gimana ini? Gimana ceritanya? Gimana? Kok tiba-tiba ya merapat ke FPI? Minta bantuan. Kok segitunya sampai merapat ke FPI? Kok merapat ke Rizik? Kok bisa ini? Ceritanya gimana? Gimana ini ceritanya? Makin lucu ya, makin lucu. Udah kita ketawain aja lah mereka. Bang Rismon kenapa? Kamu baru gabung FPI Bang Rismon? Atau gimana? Takut atau panik? Cari pembelaan. Ayo Bang Rismon, kamu tadinya lantang loh ya. Mau kuliti Jokowi, gentle dong. Salah orang kamu kalau minta tolong. Seharusnya kita tidak diadili karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong, karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah diucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 udah nggak taat? Kok tetap jadi laporin saya? Kok tetap jadi laporin saya? Kok tetap jadi laporin saya? Bang Egy Sujana aja udah ketar-ketir. Bang Rismon, ini Egy Sujana loh ya. Gimana? Mulai pada takut, mulai pada panik kan? Udah. Ya, udah kasihan ya. Sebenarnya kita ingin sederhana kok. Yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya mah. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan ke publik karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa, tunjukkan saja ke publik. Ini loh ijazah asli saya, nggak bener yang beredar fotokopian itu. Atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan. Selesai. Sederhana, tapi dibuat rumit. Memang presiden ini bikin susah rakyat. Gitu. Presiden Jokowi ini bikin susah rakyat. Jadi bukan presiden memikirkan rakyat, rakyat terpaksa memikirkan presidennya. Gak perlu peradilan mengatasnamakan rakyat, padahal sendirinya yang sibuk memikirkan ijazah Pak Jokowi. Padahal mereka yang sibuk memikirkan ijazah Pak Jokowi. Jadi siapa sumber masalahnya? Pak Jokowi atau kalian? Atau kelompok pembenci ini? Ayo, publik sudah bisa menilai loh ya. Selama ini yang mencari kesibukan, mencari kesalahan ya siapa? Ya mereka. Mencari kesalahannya Pak Jokowi, mencari kesalahannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nggak perlu peradilan, nggak perlu. Panik. Kok bisa gitu loh. Setelah dilaporkan baru ngomong begini. Nggak perlu peradilan ya. Kasian sih orang ini kalau masuk penjara udah tua. Misalnya ya, penjara 20 tahun. Sekarang dia umurnya 60 tahun ya. 80 tahun bro. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu. Ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya
Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1.000.000.000% Anda akan masuk bui. Oke. Ya, 1.000.000.000% ya. Masuk bui ya. Oke ya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Pelaporan Bapak dinilai apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Sedih ya kalau mendengar Pak Jokowi sudah bilang begini. Sedih banget. Kenapa ya? Ini bukan masalah objek penelitiannya, bukan. Tapi memang benar-benar ini sasarannya personal ya, Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau dari nadanya Pak Jokowi, sedih banget. Pak Jokowi melaporkan, menindak tegas. Pak Jokowi ingin memberikan pelajaran, dikatakan kriminalisasi. Ya, apalagi ini loh ya, orang sebaik ini selalu difitnah, diserang, dicaci maki diam. Baru kali ini beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden yang ke-7, menjadi rakyat biasa. Hanya ingin membela hak beliau aja dikatakan kriminalisasi. Ini kok dibalikkan sama mereka. Brengsek nggak? Brengsek. Ya sudahlah, nggak bisa berkata-kata lagi. Orang seperti mereka ya, untuk ditindak tegas, di penjara, bila perlu dibuang ke lautan sana ya. Indonesia nggak perlu orang-orang seperti mereka ya, pendengki, pendendam, pembenci, menyebarkan fitnah, hoax ya, kebohongan. Sepintar-pintarnya mereka, kalau kepintaran mereka digunakan untuk membenci, menyebarkan fitnah dan menyebarkan kebencian, nggak ada gunanya di negara ini ya. Kita tegaskan bahwa kita akan tetap kejar ijazah palsu itu dan juga semua yang palsu. Kalau ada yang tanya, Jokowi kan sudah lengser, buat apa dikejar? Ini bukan hanya soal Jokowi, ini adalah presiden buruk. Ya kalau dia sudah lengser, tetap dikejar. Tetapi presiden ini terjadi juga pada, ada gambarnya enggak? Oh enggak ada. Pada Fufu Papa. Fufu Papa itu SMA-nya juga tidak jelas, S1-nya palsu, bahkan S2-nya tidak ada. Dia pernah menuliskan semua S1, S2 pada riwayat hidupnya, tapi sekarang sudah dihapus. Jadi artinya kita akan tetap kejar, dan saya selalu menulis dengan hashtag adili Jokowi dan hashtag maksumkan Fufu Papa. Sekian. Ini loh orangnya, Roy Panci. Ini kalau tidak dilaporkan, aduh makin parah. Lihat aja tujuannya apa, tujuan akhirnya apa, makzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Itu tujuan akhirnya. Gimana kalau mau komentarin orang ini ya? Silahkan nih komentar di kolom komentar ya. Untuk orang ini ya, brengsek boleh nggak sih ngatain brengsek? Jadi Mas, saya hanya butuh kejujurannya aja. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Ya udah, Widodo. clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan nol nilainya. Ini testimonium di auditum. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain, ini dari orang ini. Selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Jadi kalau bukan dari orangnya langsung, mau kita berdebat itu foto dari mana, dari temannya, mau 1000 teman Mas yang disampaikan, mau 1000 kawan atau foto apapun,
Selesai. Orangnya langsung yang harusnya. Jadi kalau Anda berani Mas nuliskan itu asli, dari mana aslinya gitu loh. Itu makanya ini aku kasihan pada Mas loh. Kok berani Mas itu tuliskan asli itu loh. Selesai. Hah? Mereka mulai mengkambing hitamkan. Ya, sadar, mereka itu sadar, ya sadar apa yang mereka analisa. Ya bukan ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Kok sudah langsung mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Aduh, ayo Rismon, mana yang mau dikuliti? Mana yang mau dikuliti di persidangan? Ayo, tunjukkan bakatmu Bang Rismon. Kamu diem aja di situ. Mukanya udah ketakutan, sudah sadar. Aduh, brengsek orang ini, ternyata upload bukan ijazah yang asli. Udah ketakutan mereka. Bang Rismon, apa yang mau dikuliti? Ayo, mana digital forensiknya? Tunjukkan keahlianmu. Mana ahli telematika? Tunjukkan. Ya, mau kalian pakai ahli dalam negeri maupun luar negeri, kalau yang kalian teliti aja bukan barang asli, ya percuma ya. Sekarang kalau boleh dikatakan, ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsinya. Tapi dengan skripsi yang 99,9 palsu, ya, tidak mungkin kayaknya menimbulkan ijazah yang asli. Gitu. Jadi kami meragukan ijazah aslinya. Saya, ya, kita tinggal tunggu waktunya untuk melihat orang ini pakai baju oranye, Dr. Tifa pakai baju oranye, Rismon pakai baju oranye, ya Roy Suryo juga lah ya. Terus Rizal Padilla, satu lagi Kurnia. Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.